Ya, ikut Tuhan itu akan selalu kita akan ketemu dengan satu kata ini, masalah. Makanya saudara, justru kelihatan iman kita itu dewasa dan tidaknya justru kelihatan waktu kita mengalami masalah. Ada orang Kristen yang tiap minggu ke gereja, tapi begitu mengalami masalah, menghadapi masalah, mental dan sifatnya kayak kanak-kanak. Makanya kedewasaan itu kelihatan waktu saudara punya respon yang benar terhadap masalah. Nah, orang Israel itu dijanjikan sama Tuhan untuk masuk ke dalam satu tanah yang diberkati. Namanya tanah apa? Tanah perjanjian. Tapi sayang, orang Israel ini begini, suka pada tanah perjanjiannya, tapi tidak suka dengan padang gurunnya. Makanya saudara jangan minta begini, jangan minta berkat kalau tidak melewati prosesnya. Dalam hidup itu akan selalu ada proses yang harus kita lewati. Dari Mesir menuju tanah perjanjian, di tengah-tengah itu ada namanya padang gurun. Nah, justru di padang gurun itu akan kelihatan siapa kita. Proses itulah yang akan kelihatan. Proses itu akan membentuk kita itu seperti apa. Saudara, kalau saudara pakai perhiasan, entah namanya cincin, kalung, apalagi anting, perhiasan yang kita pakai, perhiasan emas, itu awalnya dari sebongkah bebatuan, kalau bisa ditampilkan. Emas itu lahir, muncul, yang murni itu awalnya itu dari proses namanya proses bebatuan. Nah, ini emas. Jangan lihat emas yang ini. Kalau lihat emas yang ini emas yang mahal. Ya. Semua saudara pasti mau untuk punya emas yang mahal. Sekalipun saudara sudah punya emas di rumah. Ya, emas-emas Jawa suami saudara kan mahal juga. Nah, semua orang suka emas. Ini mahal, Pak. Ini emas ini mahal. Emas ini harganya per gram sekarang berapa ya? 1 juta lebih kalau nggak salah. Ya. Nah, semua orang suka untuk punya hidup yang mahal seperti emas. Tapi orang lupa, emas itu mahal karena ada proses yang namanya pertama proses penambangan. Setelah batu emas itu ditambang, maka batu emas itu harus dilebur. Peleburan itu untuk memisahkan antara mineral-mineral kotor yang bersatu dengan emas. Makanya emas itu kalau mau mahal, emas itu ketika ditambang harus dileburkan, harus dipanaskan. Dan saudara tahu nggak berapa derajat untuk memanaskan emas, untuk melebur emas? Titik lebur emas itu di angka 1060 derajat Celcius. Jadi kalau saudara tanya saya, Pak, itu panas. Coba aja tuh colokin lu tangan lu. Panas banget, Pak. Jadi emas kalau mau murni, emas kalau mau mahal, emas harus melewati proses, namanya proses peleburan, proses pemanasan, proses pemisahan. Berapa suhunya? 1060 derajat Celcius. Panas banget. Kita kadang baru ngalamin 30 derajat Celcius sudah komplain sama Tuhan. Tuhan kok panas sih? Kita kadang denger omongan panas di telinga kita karena gosip dari tetangga sebelah, langsung kita komplain, Tuhan kok panas sih? Maaf saudara ya, padang gurun itu sangat panas. Jadi kalau saudara sedang mengalami proses yang namanya panas, itu adalah cara supaya saudara dimurnikan dan mahal. Soal khotbah ini. Kayaknya saudara hidup saudara adem-adem aja. Kayaknya nggak ada panas-panasnya. Kita akan ngalamin itu kalau saudara mau mahal. Saudara jangan minta mahal kalau tidak mau dengan proses panasnya. Jangan minta tanah perjanjiannya kalau saudara tidak suka dengan padang gurunnya. Padang gurunnya itu, mohon maaf ya, tidak ada tempat yang paling beracun selain padang gurun. Dari hewan yang muncul di sana. Di padang gurun ada ular dan kalajengking. Saudara tahu? Ular itu paling berbahaya pada apa? Pada apa? Pada bisanya, gigitannya. Makanya kalau saudara sekarang sedang digigit dengan fitnah, gosip, dan omongan, anggap itu karena saudara di padang gurun. Kalau saudara sedang mengalami sengatan kalajengking yang paling beracun dari orang-orang di sekitarmu, sadari bahwa saudara di tempat yang tepat, aku sedang ada di padang gurun. Karena kalau saudara ikut Tuhan, saudara punya iman, hari ini padang gurun, tapi tidak lama lagi ada tanah perjanjian yang Tuhan akan sediakan dalam hidupmu. Nah, orang Kristen itu mentalnya harus begitu. Jangan di padang gurun kayak orang Israel.
Orang itu harus punya mental melihat sesuatu di balik padang gurun. Aku kenapa yang ngalamin masalah? Saudara harus tahu bahwa terkadang kita ngalamin masalah karena ada berkat yang besar yang Tuhan sediakan buat kita. Jangan kayak orang Israel. Orang Israel di padang gurun, Tuhan kan bilang begini, nanti Musa kasih tahu sama umatku. Ya apa Tuhan? Nanti mereka akan masuk dalam tanah perjanjian. Orang begitu dengar kata perjanjian, suka banget. Tanah perjanjian itu penuh susu, madu, dan tempat yang berlimpah. Coba, siapa yang nggak mau diberkati rekeningnya berlimpah? Mau nggak? Coba, siapa yang nggak mau supaya hidupnya penuh dengan berkat Tuhan? Semua kita mau. Tapi maaf ya saudara ya, Tuhan tidak pernah memberkati seseorang dengan cara instan. Enggak. Sebelum saudara masuk di tanah perjanjian, harus ada yang namanya padang gurun. Nah, di padang gurun ini, orang Israel nggak tahan. Maka tolong bukakan ayatnya, saudara bersukacita siang hari ini, katakan amin. Saudara, Keluaran pasal 16 ayat yang kedua. Coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Di padang gurun itu, sebentar. Di mana? Di mana? Padang gurun. Oke, saudara setuju bahwa tidak ada tanah perjanjian tanpa padang gurun? Setuju? Oke. Saudara sedang mengalami padang gurun? Ya, beberapa kelihatan sih. Padang gurun nih wajahnya. Oke, dia bilang begini. Di padang gurun itu belum tanah perjanjian. Jadi saudara, jangan minta tanah perjanjian kalau mental saudara aja belum siap dengan padang gurun. Semua orang itu selalu ngalamin proses tadi yang Mas itu. Proses apa? Proses peleburan. Nah, di padang gurun itu apa saudara? Bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun. Mentalnya orang di sana itu kayak begini. Waktu di padang gurun bersungut-sungut. Ada tahu arti bersungut-sungut itu apa? Bersungut-sungut itu Pak, ngomel, protes, dan mohon maaf. Secara psikologi, orang yang paling sering bersungut-sungut, protes, ngomel, perempuan. Mampus kan? Mohon maaf ya. Saudara jangan tersinggung sama saya. Ya, saya percaya firman itu tidak hanya berubah, tapi mentobatkan orang. Makanya jangan minta firman yang cuma saudara, aku diberkati Pak. Saudara, dengarkan saya. Perubahan hidup jauh lebih penting daripada perubahan ekonomi. Perubahan hidup jauh lebih penting daripada perubahan rekening. Ada orang yang rekeningnya sudah berubah, hidupnya nggak berubah. Ini bahaya. Hari itu orang Israel, mereka dengar apa? Tanah perjanjian. Wow. Tapi yang mereka lihat kok padang gurun. Kayaknya pemain musik ada wajahnya kayak padang gurun juga nih. Gak tahu masalahnya mereka apa. Saudara, di dalam hidup ini akan selalu ada proses yang namanya padang gurun. Dan biasanya kalau kita sedang ngalamin padang gurun yang panas, maka mulut kadang tidak tahan untuk kita ngomel. Makanya orang yang paling menang adalah orang yang berupaya dan berhasil mengekang mulutnya untuk tidak protes sama Tuhan. Orang Israel ngomel, loh Musa, kok kami haus? Musa, panas Musa. Musa, mana makanannya Musa? Seringkali orang terkadang protes sama Tuhan hanya urusan apa? Makan, minum, pakai. Makanya kitab Matius, ya, kalau sudah baca Matius 6 ayat 33, dia bilang apa? Carilah dahulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya. Kalau kamu cuma cari makan, minum, pakai, orang yang tidak kenal Tuhan pun mereka cari itu. Makanya saudara beda. Dalam hidup bukan mementingkan makan, minum, pakai, tapi dalam hidup mementingkan bagaimana saudara berdampak buat kerajaan Tuhan. Orang Israel bersungut-sungut, ngomel, protes, dan mohon maaf, terbanyak orang yang paling protes adalah ibu-ibu. Makanya maaf ya, ibu-ibu itu selalu kalah di urusan mulut. Beberapa ibu mulai gini. Maaf saudara, jangan saudara bilang begini, Pak, saya sudah tidak main judi loh Pak. Tapi mohon maaf. Berapa banyak kita yang selalu kalah di urusan mulut dan bahkan kita suka gosipin dan menghakimi hidup orang.
Saudara, jangan suka menghakimi hidup orang, karena hidupmu tidak lebih baik daripada orang itu. Jangan ngomongin kotornya orang, karena masing-masing di perutmu ada kotoran yang tinggal kapan waktunya keluar, baunya pun akan bisa kemana-mana. Saya selalu belajar dalam hidup, bahwa hidup ini jangan suka ngomongin orang. Hidup ini jangan suka jelekin orang. Hidup ini jangan suka fitnah orang. Karena apa yang kita lakukan terhadap orang itu, maka akan kembali kepada kita. Loh, kok bisa begitu, Pak? Ya, itu bukti keadilan Tuhan, bahwa apa yang kamu tabur, itulah yang akan kamu tuai. Jangan menabur angin kalau saudara tidak siap dengan badai. Makanya orang itu selalu kalah di urusan mulut. Karena seringkali mereka protes dengan mulut, karena selalu mereka mementingkan kebutuhan mulut. Ini hati-hati, Pak. Makanya Yesus bilang begini, satu kali Yesus ketemu dengan murid-muridnya, dan ketika ketemu dengan murid-muridnya, orang-orang Farisi bilang begini, itu murid-muridmu kok gak kudus sih? Mereka makan kok gak cuci tangan? Karena aturan Yahudi makan itu harus cuci tangan. Karena kalau tangannya tidak dicuci, maka makanannya juga tidak kudus. Dijawab sama Yesus, bukan apa yang masuk menajiskan, melainkan apa yang seringkali apa yang keluar itu yang menajiskan orang. Nah, orang Israel di padang gurun ngomel, Tuhan mati, Tuhan mampus kita, udah Musa hancur kita. Padahal mereka lupa, di padang gurun mereka mengalami mujizat. Apa mujizat yang mereka terima? Makan dari sorga, minum. Musa tinggal ketok batu, keluar apa? Coca-Cola, Fanta, dari situ tuh bahasa saya. Coba, saudara jangan takut di padang gurun. Selama saudara mengandalkan Tuhan, pasti ada mujizat di tengah-tengah padang gurun. Cuma saya ngomel. Mereka ngomel gimana? Tolong bukakan. Kayak ibu-ibu di sini lah. Gitu. Kalau nggak bertobat. Dan berkata kepada mereka apa, saudara? Apa? Sebentar, jangan lanjut dulu. Kata itu sebenarnya kata komplain, penyesalan, kata apa? Kata ketidaksukaan. Kata itu kata menyerah. Jadi ketika mereka haus, mereka lapar, mereka bilang ini, berapa banyak orang kayak begitu? Mentalnya cuma mental, Ketika dengar orang diberkati, jangan-jangan tuh pelihara tuyul tuh. Ketika dengar orang lain ngalamin mujizat, biasa aja. Seringkali kata kata itu penambahan untuk mengekspresikan sebuah bentuk kekesalan dan kecewaan. Hari itu orang Israel kecewa sama Tuhan. Katanya tanah perjanjian, kok kenapa di padang gurun? Makanya mereka bilang ini, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Saudara tahu berapa tahun mereka ada di padang gurun? 40 tahun. Tolong ditampilkan. Ini saudara, kenapa mereka 40 tahun? Mereka 40 tahun dari Mesir sampai ke tanah perjanjian. Ada waktu 40 tahun mereka muter di padang gurun. Kenapa mereka muter di padang gurun? Karena selama 40 tahun. Yang pertama karena mereka bersungut-sungut menyalahkan Tuhan. Yang kedua, mereka protes, komplain sama keadaan. Makanya muter terus hidupnya. Ada orang Kristen yang sudah bertahun-tahun ke gereja, muter aja hidupnya. Makanya kalau saudara mau menang atas keadaan, menanglah atas dirimu lebih dahulu. Kita kadang begitu. Kita itu tidak selalu melihat sesuatu yang baik di balik sesuatu yang tidak baik. Makanya Roma pasal 8 ayat ke-28, Alkitab bilang apa? Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan. Kita suka dengan kalimat untuk mendatangkan, tetapi kita tidak suka dengan kalimat Allah turut bekerja di dalam segala. Kalau saya mau tanya, kira-kira segala perkara itu perkara yang baik atau termasuk perkara yang buruk? Yes. Karena hidup ini selalu ada keseimbangan antara siang dan juga malam. Hidup ini akan selalu ngalamin, Pak, proses. Ada hal waktu yang kelihatannya semuanya baik, tapi ada hal yang kelihatannya kok tidak baik. Nah, respon kita itu seperti apa?
Ini saya belajar tentang masalah kegagalan dalam hubungan. Saya belajar. Saya itu gagal itu 3 kali sampai akhirnya menikah dengan istri saya. Bayangin, gagal 3 kali, pacaran gagal, pacaran gagal, pacaran gagal. Kayaknya pemain musik ada yang lebih dari 10 kali tadi kayaknya. Udah ngaku aja. Saya ngalamin proses yang gagal itu selama 3 kali. Dan saudara tahu, cukup tidak mudah. Pertama, saya ketemu dengan seorang gadis namanya Gabriela. Kalau nggak usah kepo ya siapa dia. Ibu itu zaman sekarang tuh kepo. Ketika saya ketemu sama Gabriela, dinubuatin seorang hamba Tuhan. Bayangin, hamba Tuhan itu datang ke saya. David, siapa? Om sudah tanya sama Tuhan. Gabriela ini pasanganmu dari Tuhan. Ya saya agak bingung. Gua yang nikah kenapa dia tanya Tuhan? Saudara, semua hubungannya ternyata gagal. Yang kedua, saya ketemu dengan Monica. Udah ketemu ini, oh sama lagi itu. Makanya gini ya, jangan terlalu gampang nyebut nama Tuhan untuk mengiyakan apa yang saudara inginkan. Orang Kristen zaman sekarang itu terlalu gampang pakai nama Tuhan hanya untuk kebutuhannya dia, hanya untuk keinginannya dia. Hari itu ketemu sama Monica, waduh, saudara, ketemu sama dia. Hari itu saya melayani KKR. Ada hamba-hamba Tuhan, saya dan juga Monica ini didoakan di tengah-tengah hamba Tuhan ini, Pak, sudah di sekeliling kami. Lihat, kurang rohani apa? Coba kurang rohani apa? Udah tumpang tangan dalam nama Yesus, kalian akan beranak cucu. Kalau sekarang cucu yang mana? Gitu. Akhirnya nggak jadi. Sampai akhirnya saya belajar, Tuhan, kenapa Tuhan? Ini gagal, ini gagal. Terus yang terakhir, ketemu dengan Keisha. Sama, Pak, 3-3 ini Pak anak Tuhan semua. Tapi pada akhirnya sama Keisha, gagal juga. Dan saya tanya sama Tuhan, setelah sama Keisha, baru saya jomblo 4 tahun. Nggak 40 tahun sih, 4 tahun. Saya belajar Bu dari situ. Saya belajar apa? Ini penting. Terkadang kita ditemukan sama seseorang bukan untuk jadi pasangan hidup, tapi untuk pembelajaran hidup. Saya belajar dari yang pertama itu, saudara jangan pikir saya playboy ya. Wajah-wajah saudara kayaknya mikir saya playboy ya. Ya Tuhan. Terus I share the reality ya. Ketika saya ketemu sama dia, saya belajar sesuatu. Sampai akhirnya gagal. Sampai akhirnya gagal. Baru ketemu sama istri saya yang sekarang itu, namanya Marcella. Itu ketemunya di Israel setelah jomblo 4 tahun. Ternyata saya baru tahu Tuhan mengizinkan semua proses kegagalan untuk saya sampai pada rencana Tuhan. Jadi kalau saudara sedang mengalami proses gagal bisnis, saudara harus belajar bahwa selalu ada kebaikan Tuhan di belakangnya. Saya ngalamin proses ditipu, dihianati, ngalamin itu. Ngalamin proses, saya pernah share kepada saudara kan, bulan Oktober saya mau ke Australia, visa saya ditipu, paspor saya dibawa lari, tiket pulang pergi ke Australia hangus. Waktu itu saya bilang sama Tuhan, kan kita mau ke Australia. Padahal sebulan sebelumnya saya sama istri baru pulang dari Taiwan. Habis itu saya bilang sama istri, oke sayang habis ini nanti kita bulan depan kita ke Australia. Waduh, ibu-ibu kalau dengar-dengar jalan-jalan, holiday, oh matanya itu Pak lebar. Nanti kita ke Australia. Istri saya, oke sayang, kita ke Australia. Padahal kita baru pulang dari Taiwan. Kita ke Australia, oke. Udah atur tiket, kami berangkat bertujuh, puluhan juta. Udah puluhan juta. Kita bayar tiket apa segala, visa, tiba-tiba tiketnya angus karena visanya nggak keluar, paspor saya dibawa lari, uangnya dibawa lari, orang yang bawa lari juga sampai hari ini nggak ketemu. Kemana dia? Coba respon kita apa ketika kita ditipu? Saya bilang hari itu, hari yang sama, kita ditipu. Paspor dibawa lari, uang hilang. Total hampir 60-an juta hilang Bu. Saya lihat wajah istri saya mulai sedih. Saya bilang gini, ya udah ya, kita nggak usah ke Australia. Karena kita ditipu, paspor kita dibawa kabur, ditipu sama agen visa. Ya udah, aku gantiin ya. Kemana sayang? Ke Subang.
Kami ke Subang, Bu. Hari ini kalau saya ketemu dengan orang yang tipu saya, yang bawa kabur uang saya akan jabat tangan. Saya cium keningnya sambil saya bilang, terima kasih ya sudah tipu saya. Kenapa? Karena hari keempat saya masuk di tim presiden dan wakil presiden terpilih sampai hari ini. Belajar dalam hidup. Kegagalan tidak semua kegagalan. Selalu ada maksud dan rencana Tuhan. Nah saya, orang Israel, lihat nih, 40 tahun. Muter aja tuh 40 tahun. 40 tahun hidupnya sama aja. Padahal harusnya dari Mesir ke tanah perjanjian. Sudah mau tahu berapa hari? Berapa hari? 40 hari. Mikir gak kita? Mesir ke Israel, Mesir ke tanah perjanjian cuma 40 hari. Kok bisa jadi 40 tahun? Karena mulut. Makanya cek mulut saudara. Jangan-jangan saudara ini bagian dari orang-orang yang gitu. Tuhan, mampus gua Tuhan. Sedikit-sedikit mati gua Tuhan. Waktu saya menikah dengan istri saya, itu Bu, istri saya itu dari Manado. Manado itu kota yang terkenal dengan masakan rica-rica. Rica-rica itu rasanya apa? Nah, sepedas itu ibu-ibu yang tidak bertobat di Manado. Anda tahu apa yang saya alami, Pak? That's the real story. Saya digosipin, jangan nikah sama David Erson. Enggak benar dia. David Erson itu sakit. Kamu tahu nggak? Dia punya masa lalu yang buruk. Kamu tahu nggak masa lalunya yang buruknya dia apa? Dia nggak suka cewek, dia suka cowok. Saya bayangin. Saya diomongin Pak seperti itu, Pak. Tiba-tiba ngomong, kamu tahu nggak David Erson itu? David Erson itu nggak benar. David Erson itu laki-laki yang nggak layak jadi suamimu. Jangan nikah sama dia. Muncul lagi Pak, kamu tahu nggak David Erson itu? David Erson itu hamba Tuhan, tapi dia gembel. Nah, itu benar, memang gembel. Emang gembel, nggak punya apa-apa. 3 tahun yang lalu, 0 Pak, nggak punya apa-apa. Tapi istri saya memutuskan, enggak, dia orang baik. Cile. Dia memutuskan nikah dengan saya, Pak. 0, minus 2021. Tiba-tiba saya diberkati Tuhan berlimpah. Dalam waktu 15 bulan, 1 rumah 4 mobil. Mikir gak? Kok bisa Tuhan berkati begitu? Anda tahu? Saya bangun restoran, saya bangun usaha. Dalam waktu 10 bulan Tuhan berkati saya dengan uang 3,6 miliar 10 bulan. Saya tidak mau cerita tentang berkatnya. Saya mau cerita bagaimana dengan keadaan orang-orang yang ngomongin tentang saya. Sampai hari ini Pak, persis seperti 40 tahun. Mutar aja hidupnya begitu. Sampai saya bilang sama Tuhan, Tuhan, berkatilah mereka Tuhan. Kasihan loh Tuhan mereka Tuhan. Kita sudah diberkati, sudah ngalamin fasilitas. Kita benar-benar diberkati Tuhan, pekerjaan diberkati Tuhan. Mereka, maaf, muter aja hidupnya begitu. Yang kesusahan tetap kesusahan. Apalagi yang dalam pergumulan tetap dalam pergumulan. Saya belajar satu hal, tidak mungkin orang diberkati Tuhan kalau mereka tidak menjaga mulutnya untuk tetap berkata yang baik. Karena buat saya, orang yang mampu mengekang lidahnya berkata baik, anak yang baik pasti dapat berkat yang terbaik dari Tuhan. Makanya penting ini, Bu. Karena manusia hidup dan mati dikuasai pada lidah. Penting ini. Saudara kalau mengalami masalah jangan bilang mampus kita, mati kita. Saudara harus bilang enggak, aku diberkati. Kalau saudara sedang alamin keadaan yang tidak baik, enggak, tenanglah hai jiwaku, karena aku mengasihi Tuhan. Kalau saudara lihat orang lain mungkin jatuh dalam dosa, tahan mulut saudara, jangan ngomong tuh, pezina tuh, orang berdosa. Karena buat saya, Kristen yang baik dia tidak menghakimi, tapi Kristen yang baik dia mengasihi. Nah, satu kali lagu tadi yang kita nyanyikan, satu hal telah ku minta kepada Tuhan, that's I love this man. Namanya Daud.
Hari itu Daud menghadapi masalah. Kenapa? Karena seluruh anggota keluarganya, termasuk seluruh anggota keluarga orang Israel, itu semuanya ada di satu kota, namanya Ziklag. Dan hari itu ketika mereka di Ziklag, Daud meninggalkan Ziklag untuk berperang. Ketika Daud meninggalkan Ziklag untuk berperang, tiba-tiba Ziklag diserang. Anak istri Daud ditawan sama musuh. Tidak hanya anak istri Daud, tapi semua anak istri prajurit-prajurit Daud di Ziklag ditawan oleh musuh. Dan bahkan kota Ziklag, tempat keluarganya Daud, dibakar habis sama musuh. Ketika Daud datang, kaget. Mana anak istri kita? Mana harta benda kita? Karena anak istri dan harta bendanya semua ditawan. Maka muncullah ayat ini, saudara. Perhatikan, semuanya marah. 1 Samuel pasal 30 dia bilang begini. Dan Daud, apa saudara? Sangat terjepit. Bayangin ini. Kita seringkali dalam keadaan seperti ini. Ketika kita pulang, ketika kita melihat keadaan, kita terjepit. Karena anak istri Daud ditawan sama musuh. Kalau saudara baca ayat berikut sebelumnya, semua prajurit itu kaget. Loh, Daud, di mana anak istri kita? Daud, di mana harta benda kita? Karena anak istri dan harta benda keluarga Daud dan semua prajuritnya ditawan sama musuh. Dan hari itu Daud sangat terjepit. Bahasa saya sederhana nih, seringkali dalam keadaan kita ditempatkan Tuhan pada keadaan terjepit, terhimpit oleh proses masalah dan keadaan. Tapi yang saya suka dari Daud, ketika respon orang yang banyak, semua prajuritnya ketika mereka terjepit, terhimpit dengan masalah, mereka bilang begini, karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan, bayangin, orang yang bersama-sama dengan Daud, ketika terhimpit, terjepit masalah, semuanya mau lempari Daud dengan batu. Ini gara-gara lu nih. Makanya jangan menyalahkan orang ketika saudara menghadapi keadaan yang tidak baik. Seringkali kita kayak rakyat ini nih. Ketika keadaan terjepit, kita ambil batu, kita mau lempari orang. Ini gara-gara lu nih. Ini gara-gara suami gua nih. Ini gara-gara istri gua nih. Ini gara-gara anak gua nih. Ini gara-gara orang nih. Enggak. Semua rakyat itu, mereka menyalahkan Daud. Hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi yang saya suka, Pak, pada ayat ini, tolong kita baca, pastikan itu adalah kita. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Suara mayoritas mereka bilang begini, anak kita ditawan, mampus kita, mati kita, semuanya ditawan. Tetapi Daud seorang diri menguatkan hatinya kepada Tuhan. Yang lain ngomel, yang lain saling menyalahkan. Makanya terkadang dalam hidup Tuhan tidak langsung membereskan keadaan, karena Dia minta supaya membereskan hidupmu lebih dahulu daripada keadaan di sekitarmu. Penting. Seperti yang Daud katakan, tenang, hai jiwaku, tenang. Padahal masalahnya ada, tenang. Padahal masalahnya berat, be still, tenang. Karena saudara tidak akan mampu menyelesaikan masalah di sekeliling ini kalau hati saudara tidak beres. Apa yang Daud lakukan? Dia datang sama Tuhan. Terus 5 menit lagi saya selesai. Dia bilang begini, saudara. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Sedikit belajar tentang efod. Efod itu adalah jubah imam, jubah penyembahan. Efod itu jubah yang dipakai untuk menghadap tahta Tuhan. Efod itu adalah jubah yang dipakai untuk menghadap Tuhan. Dan itu dipakai oleh imam. Pertanyaan saya sederhana, apakah Daud seorang imam? Halo? Apakah Daud seorang imam? Bukan. Daud itu raja. Raja itu, Pak, punya jubah sendiri. Namanya jubah kebesaran. Tapi ketika hari itu dia mengalami masalah,
Dia terhimpit. Dia nggak pakai jubah kerajaan. Dia nggak pakai jubah panglima. Dia pakai jubah penyembahan. Tidak ada tempat yang paling terbaik ketika saudara ngalamin masalah selain menyembah. Sebulan yang lalu, dalam keadaan kita ngalamin berkat Tuhan, tiba-tiba istri saya malam-malam dia peluk saya. Wah, itu saudara, saya itu kayak orang linglung ya. Tiba-tiba istri saya peluk saya, dia bilang gini, "Sayang, kenapa?" Ada benjolan tuh besar di payudaranya dia. Ada benjolan besar. Itu besar sekali. Wah, saya udah bingung saya, Pak. Linglung. Makanya terkadang kita ngalamin masalah itu bisa bingung. Saya langsung bilang sama Johan, ambil mobil Johan. Langsung ke rumah sakit. Wah, udah kayak orang gila itu, Pak. Saya udah panik. Kenapa saya panik? Karena anak kami ini yang pertama baru usia 2 tahun lebih. Dan istri saya baru melahirkan usia 4 bulan. Waduh, saudara, kalau saudara udah jadi bapak ya kalau yang jomblo ini bingung nih menjelaskannya gimana kira-kira. Aduh, hati saya itu hancur. Anak saya yang kedua ini usia 4 bulan itu harus minum ASI dari mana? Tiba-tiba istri saya ada benjolan di payudaranya dia. Wah, anak saya udah nangis, istri saya udah nangis, udah bingung saya. Saya bilang sama Johan, ayo ke rumah sakit. Udah sampai orang linglung gitu. Hari itu saya lupa satu kata ini, berdoa. Ini pendeta loh, hamba Tuhan loh. Anda tahu kenapa saya lupa berdoa? Panik. Kalau ibu-ibu kan apa-apa langsung haleluya Yesus gitu kan. Saya hari itu lupa berdoa. Yang pertama, panik. Makanya kalau lagi punya masalah, jangan panik. Saya yang Tuhan lupa. Jangan panik. Memang saya nggak lihat nih wajah-wajah yang jangan ada dusta di antara kita ini. Gimana kalau nggak ada masalah? Saya panik. Sampai di rumah sakit, saya udah bilang, udah cek, dokter kasih apa terbaik, udah semuanya. Kenapa? Mentang-mentang lagi punya duit banyak. Tiba-tiba Tuhan bicara sama saya. Kamu berdoa. Dokter bilang, ya nanti kalau memang perlu operasi kita harus operasi. Pulang, saya bertobat di kamar. Saya udah kayak orang linglung. Hari besoknya saya masuk kamar, saya peluk istri saya, kita berdoa. Anda tahu seminggu kemudian tiba-tiba benjolnya hilang. Terkadang kita salah, respon salah karena panik. Abraham pernah buat kesalahan karena panik. Anda tahu kesalahannya Abraham apa? Tuhan bilang sama dia, kamu akan punya anak perjanjian, dan keturunanmu akan seperti bintang di langit, pasir di laut. Tahun berikutnya kok masih mandul, ya kan? Tuhan kan bilang keturunannya akan seperti bintang di langit, seperti pasir di laut. Jangan ngomong bintang pasir di laut, satu aja gak punya. Tahun berikutnya, loh, kok masih mandul? Sarah mandul terus. Gimana Sarah gak mandul? Udah tua mati haid. Lo kira ibu-ibu usia 75 tahun tiba-tiba hamil? Kan gak mungkin. Tapi Tuhan bilang, kamu akan punya anak. Dan terkadang untuk kita dengar suara Tuhan di atas kemustahilan itu gak mudah. Makanya Sarah ketawa. Apa-apaan sih lo? Enggak, Tuhan bicara Sarah. Kan Tuhan bicara sama Abraham kan?
Sar, lu tau gak Sar? Tuhan bicara sama gue, kita kan punya anak. Bram, gue udah tua, Bram. Udah mati haid, Bram. Makanya Sarah ketawa begitu dengar. Persis kayak kita beriman, orang menertawakan. Betul kan? Seringkali kita beriman, orang menertawakan. Model lu jahitan lu emang bisa diberkati. Kita ditertawakan sama banyak orang. Tapi hari itu Abraham ketika dia dengar, kemudian tahun-tahun berikutnya panik, makanya dia bilang ini, udah yang penting anak kan. Ya udah, gak apa-apa lah, sama Hagar aja lah. Karena istrinya udah gak bisa punya anak. Loh katanya punya anak, nanti siapa yang jadi ahli warisku? Karena gak punya anak. Dalam keadaan panik, dia ambil Hagar. Sampai hari ini keturunannya jadi masalah. Makanya jangan panik dan jangan memutuskan sesuatu karena saudara tidak bisa melihat maksud Tuhan secara utuh. Akhirnya anak yang dijanjikan Tuhan lewat Sarah lahir gak? Namanya siapa? Ishak. Ishak itu anak perjanjian. Gak usah kasih tahu sama yang lain. Tapi ini Pak, anak yang lahir karena bukan yang Tuhan inginkan sebagai anak perjanjian. Makanya jangan panik ketika saudara mengalami masalah. Abraham itu takut, hartaku banyak, siapa yang nanti jadi ahli warisku? Tetap tenang, karena dalam tinggal tenang terletak kekuatan kita. Pemain musik, piano bisa maju, pemain musik yang lain. Ini, lagu ini saya sangat suka. Karena lagu ini menemani saya di tengah-tengah saya ngalamin masalah, saya ngalamin pergumulan. Untuk kita tetap tenang. Tenang itu penting. So, we have to be still. Ya. Dalam keadaan apapun, kita tetap tenang. Bisa kasih chord D? Chord D bisa?